Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 1. Di sini kami akan membahas tentang perlawanan Banten. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Dengan saya sendiri, Nalaya Ramatika, dan rekan saya yaitu Mirna. Pembahasan materi yang pertama, latar belakang perlawanan. Yang kedua, kronologis peristiwa. Yang ketiga, tokoh yang berperan. Yang keempat, akhir perlawanan. Dan yang terakhir, dampak perlawanan. Latar belakang. Yang pertama, Banten memiliki lokasi yang strategis dalam perdagangan internasional. Yang kedua, VOC memerlukan tempat yang cocok untuk pertemuan. Yang ketiga, menguasai Banten dan memonopolikan perdagangan. Selanjutnya ada kronologis peristiwa. Dimulai pada tahun 1652, pasukan Banten menyerang Belanda di Batavia dari Tangerang dan Angke. Kemudian pada tahun 1656, Banten melakukan gerilya besar-besaran terhadap instalasi milik VOC. Selanjutnya, Sultan Ageng Tirtayasa atau pemimpin Banten dan VOC memperkuat kedudukan juga kekuasaan selama perlawanan terjadi. Kemudian pada tahun 1657, VOC menawarkan gencotan senjata. Perlawanan dan peperangan terjadi lagi pada April 1658 karena ketidaksetujuan kedua belah pihak. Dan selanjutnya, pertempuran antara VOC dan pasukan Banten berlangsung dari April 1658 hingga Juli 1659. Dengan tujuan mempersulit Banten, VOC menjalin kerjasama dengan Kesultanan Mataram dan Cirebon untuk memperkuat kekuasaan VOC di tahun 1681. Pembagian kekuasaan pun terjadi setelah perpecahan antara Pangeran Arya dengan Sultan Haji. Melihat kekuasaan Pangeran Arya yang meluas, timbul rasa iri dari Sultan Haji. Sehingga konflik ini dimanfaatkan oleh VOC untuk memadamkan dan memperlemah kekuatan Banten dengan cara mengadu domba mereka. Selanjutnya ada tokoh yang berperan. Sultan Ageng Tirtayasa, pemimpin Banten. Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai 1683. Beliaulah yang memimpin Banten dalam peperangan terhadap bangsa Belanda dengan tujuan untuk mewujudkan visinya, yaitu Banten sebagai kerajaan Islam terbesar. Yang kedua ada Pangeran Arya Purbaya, putra mahkota. Pangeran Arya Purbaya adalah salah satu putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Ialah yang mendukung dan membantu perjuangan ayahnya dalam perperangan melawan VOC. Pangeran Purbaya diangkat menjadi putra mahkota baru karena Pangeran Gusti, putra mahkota sebelumnya, memilih untuk memihak VOC. Selanjutnya ada akhir perlawanan dan dampaknya. Akhir perlawanannya, VOC pun memutuskan untuk bersekongkol dengan Sultan Haji. Hal ini tersebut mengarah pada dimulainya Perang Sultan Haji terhadap Sultan Ageng Tirtayasa pada 27 Februari 1682. Kekuatan pasukan Banten yang terlalu besar untuk mereka membuat Sultan Haji mengadakan perjanjian baru dengan VOC. Meskipun begitu, pemberontakan terus terjadi. Untuk menyelesaikan perlawanannya, Sultan Haji memutuskan keluarganya untuk membujuk Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah berhasil dibujuk, Sultan Haji dan VOC menerapkan tipu muslihat, sehingga Sultan Ageng Tirtayasa pun berhasil ditangkap oleh VOC dan dipenjarakan hingga meninggal. Disitulah Sultan Haji naik tahta dan perjanjian 10 pasal pun ditandatangani. Hal tersebut menandakan berakhirnya kekuasaan Banten dengan pemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang dikhianati oleh anaknya sendiri. Selanjutnya ada dampak perlawanan. Dampak pertama yaitu positif. Semangat juang untuk mengusir bangsa asing yang menduduki wilayah Nusantara terus meningkat. Yang kedua ada negatif. Wilayah Banten dapat dikuasai sepenuhnya oleh VOC, kongsi dagang Belanda, sehingga monopoli dan kebijakan yang ditentukan harus dipatuhi. Kedudukan VOC di Nusantara menjadi lebih luas.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.